Presiden Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Bantul, Yogyakarta. Ia berasal dari keluarga petani yang sederhana dan sering pindah-pindah sekolah karena kesulitan ekonomi. Ia bergabung dengan militer pada zaman kependudukan Jepang dan berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Ia naik pangkat secara cepat dan menjadi jenderal pada tahun 1963. Presiden Soeharto menjadi pemimpin de facto Indonesia setelah menggulingkan Presiden Soekarno melalui gerakan 30 September 1965 yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Karena itu, Presiden Soeharto menumpas PKI dan simpatisannya dengan cara yang brutal dan menewaskan sekitar 500.000 hingga 3 juta orang. Ia kemudian membentuk Orde Baru, sebuah rezim yang menghapuskan sistem demokrasi dan mengendalikan semua aspek kehidupan politik, sosial, budaya di Indonesia. Dan juga Presiden Soeharto adalah presiden kedua Republik Indonesia yang berkuasa dari tahun 1967 hingga 1998. Ia dikenal sebagai Bapak Pembangunan karena berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat selama masa pemerintahannya. Presiden Soeharto memimpin Indonesia dengan visi pembangunan yang berorientasi pada ekonomi dan stabilitas. Ia menerapkan kebijakan-kebijakan yang pro-barat dan pro-investasi serta menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan mitra dagang. Lalu juga ia mengembangkan sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri, pariwisata, serta membangun berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bendungan. Ia juga memberikan perhatian pada bidang pendidikan, kesehatan, dan juga keluarga berencana maksudnya. Akibatnya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, serta penurunan kemiskinan dan keterbelakangan. Presiden Soeharto saat itu memiliki gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama ialah proaktif. Presiden Soeharto memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Contohnya adalah dengan mengembangkan sektor industri pertanian dan pariwisata serta menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Cina. Kedua, yaitu ekstraktif. Presiden Soeharto saat itu menerapkan sistem pemerintahan yang mengutamakan kepentingan nasional dan kelompok elit yang mendukungnya, serta mengambil keuntungan dari sumber daya alam dan manusia yang ada pada saat itu. Contohnya adalah dengan memberlakukan pajak tinggi, mengendalikan harga, dan menguasai sebagian besar saham perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina, Astra, dan Bimantara. Lalu yang ketiga ada adaptif. Presiden Soeharto mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di dalam dan luar negeri, serta mengubah kebijakan dan strategi yang sesuai menjadi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Contohnya adalah dengan mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatannya, mengubah nama partai politiknya dari Golongan Karya menjadi Golkar, dan mengubah sikapnya terhadap komunisme, Islam, dan Timur Timur. Selanjutnya ada antisipatif. Presiden Soeharto memiliki kemampuan untuk meramalkan dan mencegah potensi masalah dan ancaman yang bisa mengganggu stabilitas dan keamanan negara, serta mengambil langkah preventif dan korektif yang diperlukan. Contohnya adalah dengan membentuk Badan Koordinasi Intelijen Negara atau BAKIN, membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yaitu KOP Kamtib, dan membentuk tim Mawar untuk mengatasi gerakan separatis, oposisi politik, dan aktivitas subversif. Lalu selanjutnya, Presiden Soeharto memiliki gaya kepemimpinan otoriter, yaitu beliau menerapkan sistem pemerintahan yang berpusat pada kekuasaan dan wewenangnya sebagai pemimpin tertinggi, serta membatasi dan mengawasi partisipasi dan kritik dari rakyat, media,
dan lembaga-lembaga lainnya. Contohnya adalah dengan melakukan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1966, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum. Presiden Soeharto mampu menangkap peluang dan tantangan yang berdampak positif bagi pembangunan nasional, serta memiliki visi yang maju dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Presiden Soeharto juga memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang baik dan menonjol seperti keberanian, kesederhanaan, kemampuan mengambil inisiatif dan keputusan, tahan menderita, dan konsisten. Presiden Soeharto juga berhasil menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial selama 32 tahun masa jabatannya, serta melakukan berbagai perbaikan dan reformasi di berbagai bidang. Namun, di balik itu semua, gaya kepemimpinan Presiden Soeharto juga memiliki kelemahan dan kekurangan, seperti kurang demokratis, reaktif, kurang memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah tertinggal, menciptakan musuh besar, dan terlibat dalam berbagai kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Gaya kepemimpinan Presiden Soeharto juga menimbulkan berbagai konflik dan krisis seperti gerakan separatis, pelanggaran hak asasi manusia, proses krisis moneter, dan reformasi 1998.